Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai menyusun fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Nah, kalau kemarin kita belajar cara menyusun fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita justru maksud saya kemarin kita belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, hari ini kan ada kalau kemarin kan grafik fungsi kuadrat ada apa namanya, dari fungsi kemudian kita rubah dia menjadi gambar gitu ya. Nah, kalau yang hari ini itu ada gambar kemudian kita cari fungsinya begitu atau fx-nya itu. Nah, jadi judulnya adalah menyusun fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Jadi grafiknya udah ketahuan duluan. Nah, ini kemungkinannya itu ada yang kita pelajari dua ya. Sebenarnya ada tiga. Yang pertama, kemungkinan pertamanya itu adalah fungsi kuadrat tersebut diketahui kabur diketahui titik potong dengan sumbu x m-nya ketinggalan, sumbu x. Nah, kalau terjadi seperti ini maka nanti cara menghitungnya, mencari fungsinya itu adalah dengan rumus y sama dengan a dikali x dikurang alpha dikali x dikurang beta. Nah, kemudian gimana kalau seandainya diketahui titik puncaknya? Jadi diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Maka rumusnya nanti menjadi begini, y sama dengan a dikali x dikurang xp pangkat 2 ditambah yp. xp ini adalah koordinat titik puncaknya ya, x nya ini y nya yp, jadi ditandai p itu artinya puncak. Oke. Jadi ada dua ya. Nah, nanti tergantung grafiknya bentuknya yang seperti apa. Ini saya jeda dulu, kemudian saya tuliskan grafiknya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik-grafik berikut ini. Yang pertama seperti ini. Nah, ini di sini ini namanya titik puncak ya. Jadi ini diketahui titik puncak sama satu titik lainnya. Kalau yang B itu ada titik potongnya dengan sumbu X ya. Ini saya lupa tulis nih, sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ada titik potongnya dengan sumbu X itu dua titik potong, yaitu di 1 sama di 3 ya. Kemudian ada satu titik lainnya, ini ada titik puncaknya juga. Kemudian di sini ada titik lainnya. Jadi nanti ngitungnya yang jadi titik lainnya itu kan kalau mau cari kabur. Bentar ya. Kalau mau cari menggunakan titik potong dengan sumbu X itu nggak butuh nggak butuh titik lainnya ya. Jadi ini pengecoh aja, oke gitu. Jadi kita cuma butuh titik potong dengan sumbu X nya aja. Kita kerjain dari yang A dulu ya. Oke, jawab mana nih, jawab. Nah, yang A kita lihat di sini yang diketahui itu adalah titik puncaknya. Kabur lagi. Titik puncaknya yaitu di sini. Nah, ini koordinatnya adalah 2,0. Yang ini adalah karena dia di sumbu Y berarti 0,3. Ini titik puncak ya. Jadi diketahuinya itu titik puncaknya koordinatnya adalah 2,0. Kemudian dan titik lainnya itu adalah 0,3. Nah, si titik puncak ini kita namai dengan XP, yang ini kita namai dengan YP gitu ya, biar beda. Kemudian kalau yang ini kita namai dengan X, yang ini kita namai dengan Y. Gini.
Oke, lanjut ke rumusnya. Nah, pakai yang mana nih? Kalau diketahui titik puncak sama satu titik lainnya, rumusnya yang ini. Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Oke, kita masukin, tulis dulu rumusnya. Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Ini rumusnya ya. Kita masukin X-nya, Y-nya diketahuinya 3, kemudian A nya kita belum tahu, jadi A ini yang kita cari ya. Kemudian X nya itu 0 dikurang XP nya itu 2 kuadrat ditambah YP oh nih YP nya 0 ya, berarti jadinya 3 sama dengan A dikali 0 kurang 2 itu negatif 2 pangkat 2 ditambah 0. Oh ini gak usah ditulis lagi nanti ya. Berarti jadinya 3 sama dengan A dikali negatif 2 pangkat 2 4. Berarti A sama dengan 3/4. Nah, setelah dapat A, kita masukkan kembali ke rumus ini. Nah, berarti jadinya Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. X sama Y nya yang ini tadi, titik lainnya itu nggak perlu kita masukkan lagi, kita masukkan itu titik puncak dan nilai A aja. Berarti jadinya Y sama dengan A nya tadi dapatnya itu 3/4. Berarti A 3/4, X nya nggak usah diganti, XP nya itu adalah 2. Nah, 2 kuadrat ditambah YP nya 0, masukin 0. Berarti Y sama dengan 3/4 dikali, ini kita uraikan ya caranya, cara cepatnya. X dipangkatkan 2 hasilnya X kuadrat, baru X dikali negatif 2X dikali 2 yang pangkatnya ini. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 4X. Kemudian negatif 2 kita pangkatkan 2 hasilnya positif 4. Nah, kemudian 3/4 ini kita kalikan ke dalam. Berarti jadinya 3/4 X kuadrat dikurang, karena tandanya kurang, 3/4 dikali 4 hasilnya 3X, kemudian ditambah 3/4 dikali 4 3. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi fungsi kuadrat dari grafik ini ya, itu adalah ini, yaitu Y sama dengan 3/4 X kuadrat dikurang 3X ditambah 3. Oke, selesai. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ke yang B, ini titik potongnya di sumbu X ada 2. Nah, jadi 1,0, yang ini 3,0. Nah, titik lainnya kita boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang titik puncak ini. Nah, saya ambil yang ini aja ya. Nggak pakai titik lainnya tadi ya. Saya salah ya, nggak perlu pakai titik lainnya. Tapi ini kalau ini mau ditulis koordinatnya adalah 0,-3, yang ini koordinatnya adalah 2,1. Tapi yang kita pakai yang ini sama ini aja ya. Ingatin titiknya 1,0 sama 3,0. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B, titik yang diketahuinya itu adalah, kita kasih nama A ya, A 1,0 dan B itu adalah 3,0. Oke, ini kita namai dengan alfa, ini kita namai dengan beta. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang alfa dikali dengan X dikurang beta. Berarti oh iya pakai saya salah, betul, ini Y sama X nya pakai titik lainnya pakai, karena nggak mungkin dapat A nanti kalau nggak ada nilai X dan Y nya. Jadi dipakai cuman di awal nih aja gitu ya, nggak dimasukkan di dalam rumus. Nah, ini 0,-3 titik lainnya. Boleh juga pakai yang 2,1 ya. Titik lainnya kita masukkan, titik lainnya itu adalah 0,-3. Berarti ini jadi X, yang ini jadi Y. Ini X ya, bukan alfa. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Di sini ada Y-nya itu adalah -3 sama dengan A-nya kita cari dikali dengan X-nya itu adalah 0 dikurang alfanya 1 dikali X-nya tadi 0 dikurang betanya itu 3. Berarti jadinya -3 sama dengan A dikali
0 kurang 1 itu negatif 1, 0 kurang 3 itu negatif 3. Nah, berarti negatif 3 sama dengan A dikali hasil negatif 1 dikali negatif 3 adalah 3. Berarti A nya sama dengan negatif 3 dibagi 3. Berarti A nya sama dengan negatif 1. Ini kita masukkan kembali ke rumus yang ini. Rumusnya adalah yaitu Y sama dengan A dikali dengan X dikurang alfa dikali X dikurang beta. Berarti Y-nya ini titik lainnya nggak perlu kita masukkan lagi ya. Kita masukkan nilai A sama titik potongnya dengan kedua sumbu titik potongnya di sumbu X. A-nya tadi udah dapat yaitu negatif 1. Kemudian X-nya nggak usah dimasukin, alfanya adalah 1, X lain nggak usah dimasukin, betanya adalah 3. Berarti Y sama dengan negatif 1 nya diam dulu, tunggu hasil yang ini, kita kali pelangi. X dikali X kuadrat, X dikali negatif 3, negatif 3X, negatif 1 kali X, negatif 1 kali negatif 3, positif 3. Oke, berarti Y sama dengan negatif 1-nya diem dulu, tunggu yang ini selesai. Berarti jadinya X kuadrat karena nggak ada temannya turun aja. Kemudian yang ini ada temannya ya, negatif 3X dikurang X jadinya negatif 4X ditambah 3. Berarti Y sama dengan, kita kalikan ke dalam semuanya ini, kali. Berarti jadinya negatif X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Oke, selesai ya. Ini jawabannya berarti. Saya sampai sini dulu videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.